Malam itu hujan turun perlahan membasahi pinggiran kota. Lampu-lampu jalan menyala redup, menerangi sosok seorang pria kurus dengan gerobak tua yang sudah berkarat. Dialah Jaya, 45 tahun, seorang pemulung yang hidup sebatang kara sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu. Hari-harinya selalu sama, berjalan dari satu tong sampah ke tong lainnya, mencari barang bekas demi sekedar makan esok hari. Rumahnya hanyalah gubuk kayu kecil di bawah jembatan, berdampingan dengan aliran sungai yang sudah tak lagi jernih. Meski hidup miskin, Jaya dikenal baik hati. Ia sering membantu sesama pemulung, walau dirinya sendiri kekurangan. Di tengah kerasnya hidup, hatinya tetap lembut, itulah satu-satunya kekayaan yang ia miliki. Pada malam itu, Jaya merasakan lelah yang berbeda. Tubuhnya gemetar karena belum makan sejak pagi. Namun ia tetap melangkah, mendorong gerobak tuanya dengan penuh harap. Semoga malam ini ada rezeki, gumamnya pelan. Tapi Jaya tidak tahu, malam itu akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Masih dengan langkah yang pelan, Jaya memasuki area tempat pembuangan sampah, sebuah lahan luas yang sunyi meski ramai tumpukan sampah di mana-mana. Hujan membuat aroma sampah semakin menyengat, namun Jaya sudah terbiasa. Saat ia membungkuk memungut botol plastik, tiba-tiba terdengar suara samar. Jaya berhenti. Keningnya berkerut. Itu bukan suara kucing, bukan juga suara tikus. Ia mendekat menuju tumpukan karung besar di sudut tempat sampah. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Jaya terkejut, itu suara bayi. Dengan tangan gemetar, ia membuka perlahan karung basah yang terikat tali rafia. Ketika karung terbuka, matanya langsung berkaca-kaca. Di dalamnya, seorang bayi mungil, penuh lumpur, tubuhnya menggigil kedinginan. "Ya Allah," bisiknya, suaranya pecah. "Siapa yang tega?" Bayi itu menangis semakin keras, seolah memohon diselamatkan. Tanpa ragu, Jaya mengangkatnya, membungkusnya dengan jaket lusuh yang ia pakai. Malam itu, di bawah hujan, seorang pemulung miskin memeluk bayi tak dikenal yang ditelantarkan. Ia tidak tahu siapa orang tuanya, tidak tahu kenapa bayi itu dibuang. Tapi yang jelas, hidup Jaya tidak akan pernah sama lagi. Dan ia tidak tahu bahwa bayi ini, 18 tahun kemudian akan membawa keajaiban besar dalam hidupnya. Jaya berlari kecil menembus hujan sambil memeluk bayi itu erat-erat. Tubuh kecil tersebut dingin, hampir tidak bergerak. Ia panik, takut kehilangan nyawa mungil itu sebelum bisa diselamatkan. Sesampainya di gubuknya yang sederhana, Jaya menyalakan lampu minyak kecil. Cahaya temaram membuat bayi itu tampak semakin rapuh. Jaya mengambil kain bekas yang masih bersih, mengeringkan tubuh bayi, dan membungkusnya sehangat mungkin. "Tenang, nak, tenang," ucapnya dengan suara lirih. Namun di balik kepedulian itu, muncul ketakutan besar di dalam hati Jaya. Ia sadar hidupnya sudah susah. Makan pun sering tidak cukup. Bagaimana mungkin ia membesarkan bayi? "Kalau aku lapor polisi, mungkin bayi ini dirawat lebih baik," batinnya. "Tapi, apakah aku sanggup melepaskannya?" Jaya menatap bayi itu lama. Bayi itu berhenti menangis, hanya memandang dengan mata bulat seakan mengerti bahwa Jaya adalah satu-satunya harapan hidupnya. Hati Jaya bergetar. Di tengah kesunyian, ia akhirnya berkata dengan suara goyah, "Aku tidak punya apa-apa, tapi kalau Allah menitipkanmu padaku, aku akan jaga kamu." Pada malam dingin itu, seorang pemulung membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia memutuskan untuk membesarkan bayi itu sebagai anaknya sendiri. Esok paginya, kabar beredar dengan cepat di kalangan warga pinggir kota. Bagaimana mungkin seorang pemulung miskin memungut bayi? Sebagian warga mencibir, sebagian merasa curiga, tidak sedikit yang menuduh hal-hal buruk. Jaya pasti mau dapat sumbangan. Mana mungkin dia bisa rawat bayi? Kasihan bayinya kalau ikut pemulung begitu. Jaya hanya diam. Ia tahu hidupnya memang tidak berharga di mata orang lain. Tapi ia tetap menggoyang kain kecil tempat bayi itu terlelap sambil berbisik, "Aku janji, nak, aku akan berusaha sekuat tenaga." Hari itu menjadi awal baru bagi Jaya. Ia memberi bayi itu nama Adit, singkatan dari anugerah dari Tuhan, karena ia yakin kehadiran bayi itu bukan kebetulan. Namun sejak hari pertama, hidupnya berubah total. Ia harus membagi waktu antara memulung dan merawat Adit. Ia harus membeli susu, kain, bahkan obat saat Adit demam. Penghasilannya yang sedikit menjadi semakin tidak cukup. Tetapi Jaya tak pernah mengeluh. Ia bekerja lebih keras, bangun lebih pagi, pulang lebih malam.
Ia merasa hidupnya kini punya tujuan. Namun di balik itu semua, keputusan ini juga membuka konflik besar yang sebentar lagi muncul. Ada seseorang yang diam-diam mengetahui keberadaan bayi itu. Dan ia tidak tinggal diam. Hari-hari Jaya semakin berat. Adit yang mulai beranjak usia 2 tahun sering sakit karena lingkungan kumuh tempat mereka tinggal. Setiap malam, Jaya harus menggendong Adit dengan kain lusuh sambil bekerja memulung. Seringkali ia menahan rasa lapar demi membeli susu Adit. Namun masalah terbesar bukanlah kemiskinan, melainkan orang-orang di sekitar. Sejak Jaya membawa pulang Adit, beberapa warga mengawasinya dengan curiga. Seakan-akan ia melakukan sesuatu yang salah. Suatu sore, ketika Jaya tengah memilah botol plastik, ketua RT mendatanginya. "Jaya, warga resah. Kalau kamu tidak bisa urus anak itu dengan layak, lebih baik serahkan ke panti asuhan," katanya tegas. Hati Jaya serasa ditusuk. "Saya mohon, Pak, biarkan dia tetap bersama saya. Saya akan berusaha lebih keras," jawab Jaya memohon. Ketua RT menghela napas. "Kami hanya tidak mau anak itu sengsara." Malamnya, Jaya menangis dalam diam. Ia tahu warga tak percaya padanya. Ia tahu dirinya dianggap tidak pantas. Tapi ketika ia melihat Adit tidur memeluk jarinya, Jaya sadar. Ia tidak akan menyerahkan anak itu, bagaimanapun caranya. Namun masalah yang lebih besar menunggu di depan. Di sebuah rumah besar tak jauh dari kota, seorang wanita parubaya bernama Ningsih melihat berita di TV tentang penemuan bayi yang dibuang 2 tahun lalu. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Bayi itu, jangan-jangan," bisiknya. "Aku harus memastikan, benar, ia adalah ibu kandung Adit. Dan ia akan datang mencari." 8 tahun berlalu, Adit tumbuh menjadi anak yang cerdas, rajin, dan sangat sayang pada Jaya. Ia tahu ayah angkatnya miskin, tapi ia tak pernah mengeluh. Bahkan ia sering membantu memulung sepulang sekolah. Namun suatu hari, ketika Adit pulang, ia melihat seorang wanita berdiri di depan gubuk mereka. Wanita itu memakai pakaian rapi, wajahnya tegang, dan matanya berkaca-kaca ketika melihat Adit. "Namamu, Adit?" tanya wanita itu lirih. Adit mengangguk bingung. Jaya yang baru pulang memulung langsung berhenti di tempatnya. Wajahnya pucat melihat wanita itu. "Ningsih, kamu kembali." Suara Jaya bergetar. Adit terkejut. "Pak Jaya kenal." Ningsih menatap Adit lama sekali, lalu berkata, "Adit, aku ibumu." Dunia Adit seakan berhenti. Dadanya sesak, kakinya gemetar. Apa?" Suaranya pecah. Ningsih menangis dan mencoba mendekat, tapi Adit mundur. "Nggak mungkin, ibuku itu Pak Jaya," teriak Adit sambil memeluk Jaya erat-erat. Ningsih menangis semakin kencang. "Aku mohon, biarkan aku jelaskan, aku punya alasan kenapa dulu." "Cukup," Jaya memotong dengan suara keras, hal yang sangat jarang ia lakukan. Ia tidak teriak karena marah. Ia teriak karena takut kehilangan Adit. Di tengah hujan yang turun tiba-tiba, 3 orang itu berdiri dalam keheningan. Pertemuan itu menjadi pemicu konflik terbesar. Perebutan Adit. Hujan turun semakin deras. Adit masih memeluk Jaya erat-erat, tubuhnya gemetar. Ningsih berdiri di depannya, basah kuyup, tapi tak beranjak sedikit pun. "Adit, ibu mohon dengarkan ibu sebentar saja," kata Ningsih dengan suara parau. Jaya mencoba menenangkan Adit, tapi dirinya pun sama terguncang. Ia tahu hari ini akan datang, tapi ia tidak pernah siap untuk kehilangan Adit. Ningsih mengusap wajahnya yang penuh air mata. "Aku dulu sendirian, suami meninggalkan aku saat hamil. Aku putus asa, tidak punya pekerjaan, aku bodoh, aku buang kamu karena aku takut kamu mati kelaparan bersamaku." Adit menunduk, wajahnya bingung, sakit, dan marah bercampur jadi satu. "Aku cari kamu selama bertahun-tahun, aku menyesal setiap hari, dan ketika melihat berita itu dulu, aku tahu bayi itu kamu." Ningsih menangis terseduh-seduh, suaranya pecah. Adit mundur setengah langkah. "Jadi, kamu buang aku di karung, di tempat sampah." Suaranya mulai pecah. Ningsih menutup wajahnya. "Iya, dan aku benci diri sendiri karena itu." Adit menatap Jaya. "Pak, aku ini, anak siapa?" Jaya terdiam lama. Ia ingin menjawab, tapi dadanya seperti ditusuk. Akhirnya ia memegang bahu Adit. "Adit, sejak malam aku menemukanmu, kamu sudah jadi anakku. Darahmu mungkin bukan darahku, tapi hatiku milikmu." Air mata Adit jatuh seketika. Ia memeluk Jaya semakin kencang.
Ningsih menangis terisak melihat kedekatan itu. Aku tidak ingin merebut Adit, aku hanya ingin menebus dosaku. Aku ingin tetap ada dalam hidupnya. Namun tiba-tiba datang petugas dari dinas sosial, yang katanya mendapat laporan dari warga bahwa ada ibu kandung yang muncul kembali. Petugas berkata tegas, masalah ini harus dibawa ke kantor. Status pengasuhan anak harus ditentukan secara hukum. Jaya langsung pucat. Adit panik. Tidak, aku nggak mau dibawa. Kalau aku harus milih, aku pilih Pak Jaya. Beberapa hari kemudian, Adit tinggal sementara di rumah singgah milik dinas sosial. Tempatnya bersih, makanan cukup, dan guru-guru ramah. Tapi bagi Adit, semuanya terasa dingin. Ia hanya ingin pulang ke Jaya. Sementara itu, Jaya dipanggil untuk pemeriksaan. Ia takut, gemetar, bahkan tidak bisa tidur berhari-hari. Ia takut kehilangan anak yang ia besarkan sejak bayi. Di ruangan yang sederhana namun tegang, Ningsih dan Jaya duduk berhadapan. Tidak ada amarah, hanya rasa bersalah dan ketakutan. Petugas berkata, kami melihat hubungan emosional antara Adit dan Pak Jaya sangat kuat. Tetapi Bu Ningsih juga memiliki hak sebagai ibu kandung. Kami butuh bukti siapa yang paling mampu memberikan lingkungan terbaik untuk Adit. Jaya menunduk. Apapun keputusan Bapak, saya mohon satu saja. Jangan pisahkan saya dari Adit sepenuhnya. Ningsih menghapus air matanya. Jaya, aku tidak ingin rebut anak dari orang yang menyelamatkan nyawanya. Aku justru ingin berterima kasih. Untuk pertama kalinya, Jaya menatap Ningsih. Aku menyesal, tapi aku juga ingin memperbaiki semuanya, lanjut Ningsih. Percakapan mereka menjadi titik awal meredanya konflik. Namun bagian paling menenangkan terjadi ketika Adit dipanggil masuk. Begitu melihat Jaya, Adit langsung berlari memeluknya. Wajahnya yang letih berubah berbinar. Pak, aku kangen, aku mau pulang. Petugas tersenyum kecil melihat kedekatan mereka. Suasana mereda, dan tepat saat itulah, seorang pria berpakaian rapi masuk ke ruangan. Pria yang sejak episode 7 terlihat mengawasi dari jauh. Ia berkata dengan tenang namun mengejutkan. Sebelum keputusan dibuat, saya ingin diperiksa juga. Saya yakin saya adalah ayah kandung Adit. Ningsih terkejut. Jaya membeku. Adit bingung. Semua mata tertuju pada pria itu.